Terima kasih Bapak dan Ibu para panelis yang kami hormati. Sangat menarik memang mendengarkan para pemimpin ini menceritakan tentang berbagai kemungkinan di dekade ini dengan memanfaatkan teknologi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan SDM yang luar biasa hebatnya. Tidak mengherankan memang kalau teknologi saja tidak mampu membahas tentang berbagai masalah bisnis. Para SDM lah yang mampu menciptakan solusi inovatif. Untuk mendengarkan bagaimana sumber daya manusia dan culture di organisasi memberikan dampak yang begitu besar terhadap perusahaan, kami telah menghadirkan Head of Customer Engineer Digital Native Google Cloud Indonesia, Mas Wisu Suntoyo. Terlebih dahulu, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Wisu Suntoyo. Saya adalah Head of Customer Engineering di Google Cloud Indonesia. Saya lead sebuah tim di Google Cloud Indonesia yang membantu customer realize the value of Google Cloud technology untuk solve dan innovate dalam bisnis mereka. Spesialisasi saya adalah digital native, atau biasa kita kenal sebagai startup. Dalam survei terbaru McKinsey terhadap berbagai eksekutif secara global, 2.000 eksekutif ditanya, apakah tantangan terbesar mereka dalam transformasi digital? Nomor 3 adalah infrastruktur, core teknologi mereka. Nomor 2, digital talent dan pemahaman terhadap tren. Nomor 1 adalah budaya dan tantangan dalam perilaku. Hambatan-hambatan ini adalah hal lama yang kini menjadi lebih mahal di era digital. Bagi kami, ketika organisasi seperti silo, respons terhadap pelanggan yang berkembang semakin pesat seringkali terbatas dengan sinyal-sinyal kunci sering terlewatkan, bahkan terlambat ditindaklanjuti, hanya karena mereka dilihat oleh bagian yang tidak tepat dalam perusahaan. Tapi ini menimbulkan pertanyaan, apa arti budaya sebenarnya? Dan bagaimana hal itu membantu bisnis mendorong inovasi, memberikan hasil, mengumpulkan ide, dan membantu menciptakan lingkungan yang diinginkan oleh karyawan. Di Google, kami telah menyaring budaya Google menjadi 6 prinsip. Terbawah dari yang kami saring tersebut adalah kita sebut sebagai fondasi. Adalah strategi, structure, dan environment. Ini sangat penting selama masa normal, tetapi menjadi lebih penting selama masa krisis. Saya akan segera bahas masing-masing, tetapi ingin menghabiskan sebagian waktu besar untuk hal yang 3 atas. Strategi. Bagaimana kita merencanakan, memprioritaskan, dan menentukan tujuan yang menginspirasi. Di Google, kami menetapkan OKR, atau tujuan dan hasil utama. Struktur. Bagaimana kita mengatur dan bekerja untuk embrace change. Saya tidak akan bahas ini terlalu dalam, selain menyatakan bahwa kami tidak takut untuk melakukan perubahan sesering mungkin untuk memenuhi tuntutan yang selalu berkembang. Environment. Jika Anda pernah datang ke kantor Google, Anda pernah melihat restoran, kafe, tempat tidur, bahkan pusat kebugaran. Fasilitas ini dirancang tidak hanya untuk membuat karyawan bahagia. Ini juga dirancang untuk mencapai salah satu dari beberapa tujuan, yaitu efisiensi, komunitas, dan inovasi. Misalnya, micro kitchen ditempatkan secara strategis di antara 2 tim di satu lantai yang sama. Sehingga Anda terpaksa bertemu dengan tim lainnya dan berbagi ide. Semua meja makan siang berukuran besar. Jadi Anda terpaksa bergabung satu meja dengan Googler lainnya. Hal ini memberikan kesempatan untuk terhubung dan memunculkan ide. Sekarang mari kita bahas lebih dalam 3 prinsip teratas. Talent, empowerment, dan innovation. Semua dimulai dari talent. Hiring
adalah salah satu hal terpenting yang dilakukan setiap organisasi. Setiap karyawan baru mempengaruhi tim, budaya, dan arahan perusahaan. Ini adalah tantangan bagi semua organisasi. Tetapi, dengan menggunakan beberapa struktur dan metode yang didukung sains, prosesnya dapat dibuat lebih adil, lebih efisien, dan lebih akurat. Untuk membantu memastikan perekrutan yang adil, merata, dan efisien dari jutaan lamaran, Google menggunakan berbagai teknik staffing. Banyak dari praktik-praktik ini telah dipertimbangkan oleh berbagai organisasi lain untuk diadopsi dalam proses staffing mereka. Tentukan atribut yang Anda cari. Di luar pemahaman spesifik terkait peranan dan keahlian dalam pekerjaan, kami memiliki 3 tema atribut yang kami cari di setiap kandidat. Pertama, GCA, atau kemampuan memecahkan masalah dan berkomunikasi tentang topik yang kompleks dengan cara yang terstruktur. Kedua adalah leadership. Tidak hanya kemampuan manajerial. Bisakah mereka memimpin proyek? Dapatkah mereka mempengaruhi pemangku kepentingan secara efektif? Bisakah mereka mengambil inisiatif? Dan yang terakhir, Googliness. Bagaimana thrive in ambiguity? Bagaimana mereka berkolaborasi dan peduli dengan tim? Bagaimana mereka menghargai saran atau menerima feedback? Bagaimana secara efektif menantang status quo? Bagaimana mereka mengutamakan pengguna? Gunakan wawancara terstruktur untuk menilai atribut tersebut. Kami telah mengembangkan kumpulan-kumpulan pertanyaan bagus. Kami kemudian menemukan dengan tepat seperti apa jawaban yang baik, biasa-biasa saja, atau buruk, dan telah menuliskan ke dalam sebuah rubrik. Kami kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama kepada kandidat Anda, dan cara yang sama untuk menilai jawaban berdasarkan rubrik tersebut. Kami melatih interviewer. Googlers dari semua tingkatan dilatih dan dikalibrasi sebagai interviewer untuk memastikan konsistensi. Interviewer baru seringkali diminta untuk membayangi interviewer berpengalaman sebelum melakukannya sendiri. Keputusan perekruter akhir ditentukan oleh sebuah komite. Di Google, tidak menyertakan hiring manager dalam keputusan akhir. Panel pimpinan regional memeriksa setiap paket untuk memastikan kualitas. Ini dapat memperlambat proses, akan tetapi berfungsi sebagai tahapan pemeriksaan penting untuk menghindari kesalahan perekrutan. Sebagai summary, tentukan atribut, struktur, proses staffing, latih interviewer, konsultasikan dengan komite, dan pedulikan pengalaman kandidat Google. Kami menjalankan penelitian di Google bernama Project Aristotle. Kami memahami tim bekerja bagaimana menentukan bagaimana secret sauce atau pola berulang dalam kinerja tinggi ini. Studi dilakukan terhadap ratusan tim melalui survei, wawancara, dan berbagai penilaian dengan goal mengembangkan formula yang dapat kami ambil dan latih ke semua orang. Sehingga tiap tim bisa menjadi grup berkinerja tinggi. Inilah yang kami temukan. Pertama, yang benar-benar penting bukanlah tentang siapa yang ada di dalam tim, dan lebih tentang bagaimana tim ini bekerja sama. Dan kami temukan bahwa ada 5 elemen yang secara konsisten ditunjukkan oleh sebuah tim yang memiliki kinerja tinggi di Google. Impact, apakah mereka mempunyai perbedaan? Means, apakah mereka memiliki tujuan? Structure dan kejelasan? Dependability, dapatkah mereka mengandalkan satu sama lain? Tetapi yang teratas dari 5 hal tersebut adalah psychological safety. Ini memberikan peranan penting dalam efektivitas tim. Jadi, apa itu keamanan psikologis? Berikut adalah beberapa karakteristik umum tim yang memiliki atribut ini. Mereka membentuk kosakata umum, mendefinisikan perilaku dan norma tim yang ingin mereka bina dalam organisasi mereka. Mereka membentuk forum untuk membahas dinamika tim, memungkinkan tim untuk membicarakan masalah sensitif dengan cara yang aman dan konstruktif.
Seorang HR business partner atau fasilitator terlatih sering digunakan untuk memfasilitasi dan memastikan pandangan tetap netral. Para leaders secara berkomitmen, secara formal, untuk memperkuat dan meningkatkan leadership accountability, untuk memberikan contoh dan mencari improvement terus-menerus, serta memelihara norma dan irama tim. Jika ada satu hal yang Anda ingat tentang budaya inovasi Google, adalah psychological safety. Inti dari pemberdayaan dan tim yang efektif, ini penting untuk inovasi. Orang harus merasa aman untuk memunculkan ide, terutama ide yang out of the box. Dan mereka harus mampu mengembangkan ide satu sama lain secara konstruktif. Bayangkan setiap karyawan diberdayakan untuk bereksperimen dan mengambil risiko. Pemberdayaan seolah menjadi lisensi bagi setiap orang untuk menjadi kreatif, berpikir untuk diri sendiri, dan pada akhirnya berinovasi. Apa elemen lain yang menciptakan tim yang berdaya dan termotivasi? Transparansi mendorong berbagai informasi di seluruh perusahaan ke seluruh tim. Kami berpikir untuk memastikan setiap orang memiliki voice. Kami mengizinkan Googler mengajukan pertanyaan di meeting besar dengan platform yang disesuaikan. Kami mencari feedback atau umpan balik dari seluruh karyawan di perusahaan. Dari bawah ke atas melalui laporan tahunan yang disebut Google Guide. Kami juga mencoba mendorong Googler untuk mengambil tanggung jawab atau responsibility. Contohnya, yang menarik adalah tanggapan karyawan terhadap masalah keragaman dan inklusi. Di Eropa, karyawan Google membuat program yang disebut I Am Remarkable, di mana wanita dan karyawan Google dari minoritas didorong untuk berbicara tentang pencapaian mereka. Ini telah mengglobal dan bahkan diadopsi oleh beberapa perusahaan lain. Dan akhirnya kami memiliki penekanan menyeluruh pada kesetaraan atau equality yang berkaitan dengan jenis kelamin, latar belakang, ras, orientasi seksual, juga senioritas. Kami mencoba mempromosikan kesetaraan bagi semua karyawan. Kami sedang dalam perjalanan di font ini. Dan ada yang lebih baik yang harus dilakukan, tetapi kami sangat fokus padanya. Pada akhirnya, dalam keyakinan kami, Anda dapat dilengkapi dengan alat terbaik dan teknologi terbaik, pelatihan terbaik, tetapi jika tenaga kerja Anda tidak diberdayakan untuk menggunakan elemen-elemen ini untuk memecahkan masalah bisnis, mereka tidak dimanfaatkan sepenuhnya, dan bahkan mungkin langsung gagal. Ini mengarah ke tema kita pada hari ini, yaitu inovasi. Jadi, apa arti inovasi bagi kita? Inovasi tidak dapat dimiliki atau ditasbihkan, namun kami yakin Anda dapat menciptakan sebuah lingkungan di mana informasi berkembang secara organik. Bahan bakar untuk informasi adalah keseimbangan antara kebebasan dan batasan. Dan Google, kami berusaha untuk memberikan kebebasan kreatif yang tepat kepada karyawan untuk berinovasi. Tujuan kami adalah merancang lingkungan di mana ada mekanisme yang memungkinkan ide-ide bagus untuk berkembang, serta di mana kreativitas dan keamanan psikologis dipupuk dan didorong. Sekarang tidak ada cara untuk berinovasi. Kami ada hal-hal seperti hackathon, innovation labs, serta pusat inkubasi. Keyakinan kami adalah bahwa kami perlu menanamkan budaya inovasi ke dalam setiap karyawan dan mendorong mereka untuk menjalankan di hari ke hari. Berikut ada beberapa contoh yang bisa saya bagikan. Pemikiran 10x atau 10x thinking. Moonshot memberi kebebasan Googler untuk mengerjakan hal-hal yang menarik. Kemudian agile collaboration. Kami telah mengumumkan rencana agar 60% karyawan berkumpul di kantor. Sementara 20% waktu lainnya bekerja di lokasi kantor baru, serta 20% lainnya bekerja remote. Customer empathy. Mulailah dengan pengguna atau pelanggan.
dan bekerja mundur. Melalui proses inilah beberapa ide paling inovatif muncul, tidak hanya untuk satu organisasi, tapi keseluruhan industri. Kemudian fail fast. Inovasi memerlukan kegagalan. Untuk setiap ide bagus, kami memiliki banyak ide buruk. Dan semua sekarang berada di Google Graveyard. Gagal saat bereksperimen boleh saja. Dan sering kali dihargai jika pembelajaran kunci muncul. Salah satu cara yang kami lakukan untuk mendukung ini adalah postmortem tanpa celaan. Kami mengadakan postmortem dan berdiskusi apa yang berjalan baik, buruk, dan dapat diperbaiki tanpa saling menyalahkan. Sebagai summary, elemen kunci yang kami yakini mendukung budaya Google adalah strategi, structure, environment, talent, empowerment, dan innovation. Semoga dengan meng-open source-kan culture kami, dan apa yang kami yakini telah membuat kami sukses, kami telah menyiapkan tempat untuk berbicara tentang budaya inovasi Anda. Beberapa pertanyaan kunci untuk direnungkan. Pertama, talent. Apakah proses staffing Anda mencerminkan budaya yang ingin Anda kembangkan? Dan apakah interviewer Anda memiliki syarat mewakili spektrum yang luas dari fungsi karyawan? Dan apakah mereka terlatih dengan baik? Kemudian empowerment. Apakah Anda tempat untuk atau forum bagi karyawan untuk mengajukan pertanyaan kepada pimpinan dan menyuarakan risiko atau kekhawatiran mereka? Apakah manajer-manajer diminta untuk mengembangkan keamanan psikologis dalam tim mereka? Kemudian innovation. Apakah tim berpikir cukup besar dalam pemaparan saya dan X? Jika demikian, bagaimana Anda menyikapi kegagalan untuk kesuksesan? Selalu mulai dengan satu hal yang ingin Anda pertahankan dalam culture Anda. Kemudian, nyatakan dalam tindakan. Last but not least, jadilah panutan yang ideal bagi culture organisasi Anda. Terima kasih.